Ada seorang pemuda bernama Raka. Usianya masih 20-an, hidupnya sederhana, dan pikirannya realistis. Ia sering berkata pada teman-temannya, jodoh itu cuma ilusi orang yang takut sendirian. Hidup itu soal pilihan, bukan takdir. Banyak yang menganggap Raka sinis, tapi baginya, semua hubungan hanya berakhir pada perpisahan atau kekecewaan. Ia pernah melihat ayah ibunya bertengkar setiap malam hingga akhirnya bercerai. Sejak itu, ia menutup pintu hatinya rapat-rapat. Raka bekerja di sebuah bengkel kecil. Tangan kasarnya terbiasa memegang besi panas dan oli kotor, bukan menggenggam tangan perempuan. Setiap hari, hidupnya berputar antara rumah, bengkel, dan warung kopi di ujung jalan. Hidupnya datar, tenang, tapi hampa. Suatu sore, hujan turun deras. Raka sedang menutup rolling door bengkel ketika samar-samar ia melihat seseorang berlari di tengah hujan. Seorang gadis muda, dengan rambut basah, menenteng tas ransel besar. Ia tampak kebingungan, menengok kiri dan kanan seperti mencari tempat berteduh. Raka sempat ragu. Tapi saat melihat gadis itu terpeleset di jalan yang licin, refleks ia berlari menghampiri. "Hei, hati-hati!" serunya sambil menahan tubuh gadis itu agar tak jatuh. Gadis itu menatapnya dengan mata lebar. Air hujan menetes di wajahnya, membasahi pipi yang pucat. "Makasih, aku cuma mau cari tempat berteduh," katanya gugup. Raka mengangguk dan menunjuk ke arah bengkel. "Masuk aja dulu, daripada kehujanan di luar." Mereka akhirnya duduk di dalam bengkel yang kini sepi. Hanya suara hujan yang mengetuk atap seng, menciptakan irama sendu yang menenangkan. Gadis itu menatap ke lantai, menggenggam tali tasnya erat-erat. "Aku baru datang dari luar kota," katanya pelan. "Tadi ada yang janji mau jemput, tapi sepertinya dia lupa." Raka menatapnya sebentar. "Kamu baik-baik aja? Mau aku hubungi siapa?" "Nggak usah, makasih. Aku cuma butuh nunggu hujannya reda." Hening sejenak. Raka hanya bisa mendengar bunyi hujan dan suara napas mereka. Gadis itu lalu tersenyum kecil. "Namaku Nadia." Raka menjawab tanpa banyak ekspresi. "Raka." Ada sesuatu dalam cara Nadia menatapnya. Matanya teduh, tapi menyimpan kesedihan. Seolah ia membawa beban berat yang tak ingin dibicarakan. Raka tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menawari segelas teh panas dari termos di pojok bengkel. Tehnya agak manis, tapi lumayan buat ngusir dingin. Nadia menerimanya, mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Saat tangannya menyentuh gelas, Raka sempat memperhatikan, tangan itu dingin dan sedikit gemetar. Malam pun datang. Hujan belum juga reda. Raka akhirnya berkata, "Kalau mau, kamu bisa nunggu di ruang depan. Ada kursi panjang, lebih hangat. Aku juga belum mau pulang, nunggu hujan berhenti." Nadia menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Mereka berpindah ke ruang depan bengkel yang sempit, diterangi lampu redup. Waktu berjalan pelan, dan entah kenapa, Raka merasa nyaman. Padahal sebelumnya, ia benci percakapan dengan orang baru, apalagi dengan perempuan. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu pada Nadia yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. "Kamu tadi bilang baru datang dari luar kota. Mau kerja di sini?" tanya Raka mencoba membuka percakapan. "Iya, aku dapat tawaran kerja di toko pakaian. Tapi kontrak resminya baru besok." "Kamu tinggal di mana?" "Belum tahu," jawab Nadia sambil tersenyum canggung. "Harusnya temanku yang nyediain tempat, tapi dia nggak bisa dihubungi." Raka terdiam. Ada rasa iba, tapi juga keraguan. Namun melihat wajah Nadia yang kelelahan, ia akhirnya memutuskan sesuatu yang jarang ia lakukan. "Kalau gitu, malam ini kamu bisa istirahat di sini dulu." "Nggak banyak sih, tapi aman. Aku tinggal di belakang, ada ruangan kosong." Nadia menatapnya kaget. "Serius? Tapi aku
Aku takut merepotkan. Nggak apa-apa, daripada kamu kehujanan di luar. Akhirnya, Nadia menerima. Malam itu, Raka menyiapkan selimut dan bantal seadanya. Ia tidur di ruang depan, sementara Nadia di kamar kecil di belakang. Sebelum tidur, Raka menatap langit-langit bengkel. Suara hujan masih turun, tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ia merasa tidak sendirian. Keesokan paginya, saat ia bangun, Nadia sudah bangun lebih dulu. Ia sedang menyapu halaman bengkel, rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya tampak lebih segar. Pagi, sapa Nadia lembut. Aku udah bikin teh. Makasih ya, udah nolongin aku semalam. Raka hanya mengangguk pelan, menyembunyikan senyum kecil. Gak usah mikirin. Kamu mau sarapan? Aku udah makan roti tadi. Habis ini aku mau cari kos dekat toko tempat aku kerja. Raka tidak menahan, tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa yang sulit dijelaskan. Entah kenapa, ia ingin memastikan Nadia baik-baik saja. Sebelum pergi, Nadia menatap Raka dengan senyum lembut. Aku nggak tahu harus gimana balasnya, tapi aku nggak akan lupa kebaikan kamu, Raka. Lalu ia pergi, meninggalkan aroma hujan dan teh manis yang masih hangat di udara. Hari-hari berikutnya kembali berjalan biasa. Raka bekerja seperti biasa, tanpa kabar dari Nadia. Namun setiap kali hujan turun, ia teringat pada gadis itu. Tatapan matanya, suaranya yang lembut, dan rasa hangat yang aneh saat mereka berbicara. Dalam diam, Raka sadar satu hal. Gadis itu meninggalkan sesuatu di hatinya. Bukan janji, bukan kata cinta, tapi rasa penasaran yang tenang. Hingga suatu hari, nasib mempertemukan mereka lagi. Bukan di bengkel, bukan di bawah hujan, tapi di tempat yang tak pernah Raka duga. Dan pertemuan itu menjadi awal dari kisah yang perlahan mengubah pandangannya tentang jodoh. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Raka menolong gadis itu. Hujan datang dan pergi, tapi bayangan Nadia masih menetap di pikirannya. Ia bahkan sering tanpa sadar menatap jalan depan bengkel, seolah berharap gadis itu lewat lagi. Namun hidup terus berjalan. Bengkel semakin sibuk, dan Raka tenggelam dalam rutinitas. Sampai suatu sore, ketika matahari mulai redup, seseorang memanggil namanya dari luar. Raka. Raka menoleh. Dan di sanalah, berdiri seorang gadis dengan senyum yang sudah lama tak ia lihat. Nadia. Raka tertegun. Gadis itu tampak berbeda. Rambutnya kini lebih rapi, wajahnya bersih, dan ia mengenakan seragam toko dengan logo kecil di dada. Nadia? Ucap Raka pelan, masih tak percaya. Iya, ini aku. Aku kerja di toko pakaian gak jauh dari sini. Raka spontan tersenyum, sesuatu yang jarang ia lakukan. Wah, berarti kamu kerja di sekitar sini sekarang. Iya, aku tadi lewat, terus lihat bengkel ini. Jadi mampir. Mereka duduk di bangku kayu depan bengkel, minum teh hangat seperti dulu. Rasanya aneh, tapi menenangkan. Nadia bercerita tentang pekerjaannya, tentang bosnya yang baik, juga tentang kos kecil yang ia tempati. Raka hanya mendengarkan, sesekali menimpali dengan komentar pendek. Ia bukan tipe pria yang pandai bicara, tapi Nadia tak keberatan. Kamu masih nggak percaya jodoh? Tanya Nadia tiba-tiba, dengan nada menggoda. Raka terkekeh kecil. Masih. Aku nggak lihat alasan buat percaya hal yang nggak bisa dijelaskan. Lucu, ya. Padahal kadang, hal yang nggak bisa dijelaskan itu justru paling nyata. Raka menatapnya lama, mencoba memahami maksudnya. Tapi Nadia hanya tersenyum dan menatap langit. Sore itu terasa hangat, meski angin berhembus pelan membawa aroma oli dan teh. Hari berganti minggu. Dan entah sejak kapan, Nadia mulai sering mampir ke bengkel. Kadang hanya untuk ngobrol sebentar saat pulang kerja, kadang membawa makanan kecil. Raka yang dulu cuek dan tertutup, kini mulai terbuka sedikit.
Ia mulai menunggu kehadiran gadis itu, meski tak pernah mau mengakuinya. "Capek, ya?" tanya Raka suatu sore, saat Nadia datang dengan langkah gontai. "Iya, lumayan. Hari ini banyak pelanggan yang rewel." "Kalau gitu duduk dulu. Nih, aku baru bikin kopi." Nadia tertawa pelan. "Kamu berubah, Raka. Dulu kamu ngomong aja pelit." Raka mengangkat alis, pura-pura tak peduli. "Jangan salah paham. Aku cuma lagi banyak energi." Tapi Nadia tahu, ada yang berbeda. Pandangan mata Raka kini lebih hangat, lebih manusiawi. Ia bukan lagi pemuda dingin yang menutup diri dari dunia. Suatu malam, Nadia datang tergesa-gesa. Matanya sembab, dan wajahnya tampak khawatir. "Raka, aku nggak tahu harus kemana. Aku baru aja diusir dari kos." Raka langsung bangkit. "Kenapa diusir?" "Pemiliknya salah paham. Aku dituduh bikin gaduh, padahal bukan aku. Aku udah coba jelasin, tapi dia tetap nggak mau dengar." Raka menatapnya, mencoba berpikir cepat. "Kamu bawa barang-barangmu." Nadia mengangguk pelan, menunduk. "Cuma koper kecil." Tanpa banyak bicara, Raka langsung membuka pintu belakang bengkel. "Kamu nginep sini aja dulu. Kayak waktu pertama kali kita ketemu." Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. "Kamu selalu nolong aku." "Bukan nolong. Cuma bantu orang yang lagi butuh," jawab Raka cepat, berusaha menutupi perasaannya. Malam itu, suasana bengkel terasa berbeda. Ada keheningan yang aneh, tapi nyaman. Nadia duduk di kursi kayu, memandangi lampu yang berkelap-kelip di luar. "Raka," katanya pelan, "kadang aku pikir Tuhan ngatur pertemuan kita." Raka menoleh, sedikit tersenyum sinis. "Kamu masih percaya hal kayak gitu?" "Iya, karena kalau bukan takdir, kenapa aku selalu balik ke tempat ini, ke orang yang sama?" Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, sesuatu yang lama ia kubur dalam-dalam, rasa percaya. Ia tak menjawab, tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang terbayang hanya wajah Nadia, dengan senyum lembut dan tatapan yang membuat hatinya berdebar. Beberapa hari berlalu. Nadia masih tinggal di bengkel sementara mencari tempat baru. Setiap pagi ia menyiapkan teh, membersihkan ruangan, bahkan membantu Raka membereskan peralatan. Raka sempat berkata, "Kamu nggak harus ngelakuin semua ini." Tapi Nadia hanya menjawab, "Aku nggak mau cuma numpang. Lagian, aku suka bantu kamu." Hari demi hari berjalan, dan tanpa disadari, kebersamaan mereka tumbuh menjadi kebiasaan. Raka mulai terbiasa dengan tawa Nadia, dengan caranya memanggil namanya, dengan aroma sabun dari rambut gadis itu setiap pagi. Namun di balik ketenangan itu, Raka juga mulai takut. Takut kalau perasaan ini membuatnya rapuh. Takut kalau semua ini hanya sementara. Sampai suatu malam, hujan turun deras lagi. Petir menyambar di kejauhan. Raka sedang memperbaiki motor, sementara Nadia duduk di pojok sambil membaca buku kecil. "Lucu ya," kata Nadia sambil tersenyum. "Kita pertama kali ketemu pas hujan juga." "Iya," jawab Raka pendek. "Kamu masih nggak percaya jodoh?" Raka menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Nat, tapi kalau jodoh itu sesuatu yang bikin kamu ngerasa tenang setiap kali dia ada, Mungkin aku mulai ngerti." Nadia menatapnya lama, wajahnya memerah, tapi ia hanya tersenyum dan menunduk. Hujan malam itu membawa kenangan sekaligus jawaban. Raka yang dulu tak pernah percaya jodoh, kini mulai memahami bahwa pertemuan tak selalu kebetulan. Kadang, ada tangan tak terlihat yang menuntun dua hati tanpa mereka sadari. Beberapa minggu kemudian, Nadia akhirnya mendapat tempat kos baru. Hari ia pindah, suasana bengkel terasa hampa. "Makasih ya, Raka.
Aku nggak tahu harus gimana balasnya. Nggak perlu dibalas. Yang penting kamu udah punya tempat. Aku bakal sering mampir. Boleh kan? Raka hanya mengangguk, menatap Nadia yang melangkah pergi dengan koper kecilnya. Saat gadis itu hilang di balik tikungan, Raka sadar satu hal. Ia sudah jatuh cinta. Tapi cinta itu datang tanpa ia undang. Tanpa janji, tanpa harapan besar. Hanya kehadiran yang menenangkan, seperti hujan yang datang tanpa diminta, tapi selalu membawa rasa damai. Dan disitulah, benih cinta itu mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Sejak Nadia pindah dari bengkel, hari-hari Raka kembali sunyi. Tak ada lagi tawa lembut di pagi hari, tak ada aroma teh yang mengepul dari gelas kaca, dan tak ada suara langkah pelan di ruang belakang. Semua terasa kembali seperti dulu, tapi kali ini, kesunyian itu menyakitkan. Raka mencoba menyibukkan diri. Ia memperbaiki motor sampai larut malam, membersihkan bengkel yang bahkan tak kotor, hanya agar pikirannya tak melayang ke satu nama, Nadia. Namun setiap kali hujan turun, kenangan itu kembali. Ia masih bisa melihat sosok gadis itu duduk di pojok ruangan, dengan senyum lembut dan suara pelan yang menenangkan. Raka? Suara itu seolah masih bergema di telinganya. Kadang hal yang gak bisa dijelaskan justru paling nyata. Dan kali ini, Raka percaya. Suatu sore, Nadia datang lagi. Tapi kali ini bukan dengan tawa seperti biasanya. Wajahnya lelah, matanya sembab. Raka, aku mau ngomong. Raka yang baru saja menutup rolling door bengkel langsung menghampiri. Kenapa? Ada masalah? Nadia menatapnya, menahan air mata. Aku harus pindah kerja. Hah? Kenapa? Toko tempat aku kerja mau tutup. Bosku pindah ke kota lain. Dan dia nawarin aku ikut, katanya gajinya lebih besar. Tapi itu berarti aku harus pergi dari sini. Raka terdiam. Napasnya terasa berat. Pergi? Sejauh apa? Cukup jauh, jawab Nadia lirih. Mungkin gak akan sempat balik sering-sering. Suasana hening. Hanya suara angin sore yang berhembus pelan di antara mereka. Raka menatap gadis itu, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan seseorang. Kapan kamu berangkat? Besok pagi. Raka menunduk. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan. Jangan pergi, aku butuh kamu, aku suka kamu, tapi semua terhenti di tenggorokan. Ia hanya berkata, kalau itu yang terbaik buat kamu, aku dukung. Nadia tersenyum kecil. Tapi senyum itu penuh air mata. Aku tahu kamu bakal bilang gitu. Malam itu, mereka duduk lama di depan bengkel. Tidak banyak bicara, hanya diam dan saling menatap langit. Raka, ucap Nadia pelan. Kamu tahu nggak? Kadang aku berharap jodohku orang yang bisa bikin aku ngerasa aman. Kayak kamu. Raka tersenyum tipis, tapi matanya redup. Aku bukan orang yang percaya jodoh, Nat, tapi kalau memang ada, semoga jodohmu nggak jauh dari orang yang kamu percayai. Dan dengan kalimat itu, keduanya sama-sama tahu, perpisahan sudah di depan mata. Keesokan paginya, Nadia benar-benar pergi. Raka tidak mengantarnya ke terminal, tidak juga mengucapkan selamat tinggal panjang. Ia hanya berdiri di depan bengkel, menatap langit yang perlahan cerah setelah semalaman hujan. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Raka berusaha keras menolak rasa rindunya, menolak bayangan wajah gadis itu. Tapi semakin ia melawan, semakin dalam perasaan itu menggigit. Ia mulai sadar, cinta bukan sesuatu yang bisa dihindari. Dan ketika cinta itu datang, sekeras apapun kamu menutup diri, ia tetap menemukan celah untuk masuk. Waktu berlalu. Bulan pertama, Nadia masih menghubungi Raka lewat pesan singkat. Mereka saling bertukar kabar, saling menanyakan hal-hal kecil. Tapi lambat laun, pesan itu mulai jarang datang. Hingga suatu malam, Raka menatap ponselnya yang hening, lalu bergumam pelan.
Mungkin emang begini caranya kehilangan? Namun hidup selalu punya cara untuk mempertemukan kembali dua orang yang saling mengingat. Suatu pagi, Raka mendapat kabar dari salah satu pelanggan bengkel. Kak, kamu kenal Nadia, kan? Yang kerja di toko dulu. Iya, kenapa? Katanya dia balik ke sini. Tapi lagi sakit. Gak tahu kenapa, tapi kabarnya dia pingsan di tempat kerja barunya dan sekarang dirawat di rumah kontrakan temennya. Raka terdiam. Dada seolah diremas. Tanpa pikir panjang, ia langsung meninggalkan bengkel dan berlari ke alamat yang disebutkan. Ketika sampai, ia melihat Nadia terbaring di kasur tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Saat melihat Raka, air matanya langsung menetes. Raka duduk di sampingnya, menahan emosi. Kenapa kamu nggak bilang sakit? Kenapa pulang sendirian kayak gini? Nadia mencoba tersenyum, tapi suaranya serak. Aku cuma kecapean. Ternyata kerja di sana nggak sebaik yang aku kira. Bosnya kasar, tempatnya nggak nyaman. Jadi aku minta izin pulang. Raka menatapnya dalam-dalam. Kamu tinggal di sini sekarang? Iya, sementara. Aku belum tahu harus kemana. Raka menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Kalau kamu nggak keberatan, tinggal di bengkel aja dulu. Kayak dulu waktu hujan. Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Aku tahu kamu bakal bilang itu lagi. Malam itu, Raka kembali menyiapkan kamar kecil di belakang bengkel. Dan ketika ia melihat Nadia tertidur dengan tenang di sana, hatinya bergetar. Ia sadar, cinta yang dulu ia coba tolak, kini tumbuh begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia berdoa agar gadis itu tetap tinggal. Hari-hari berikutnya kembali seperti dulu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Nadia kini lebih sering tersenyum, lebih lembut dalam berbicara. Tapi kadang Raka melihatnya melamun, seolah menyembunyikan sesuatu. Kamu masih mikirin kerjaanmu yang dulu? Tanya Raka suatu malam. Nadia menggeleng. Bukan itu. Aku cuma mikirin masa depan. Kadang aku ngerasa hidupku cuma numpang lewat di tempat orang. Kayak nggak punya arah. Raka menatapnya dalam-dalam. Selama kamu masih punya semangat, kamu nggak tersesat, Nat. Kadang arah itu nggak kelihatan, tapi Tuhan kasih petunjuk lewat orang yang kita temui. Nadia tersenyum, kali ini hangat sekali. Kamu ngomong kayak orang yang percaya takdir. Entah kenapa, aku mulai percaya. Dan malam itu, di tengah cahaya lampu bengkel yang redup, ada sesuatu yang berubah. Jarak di antara mereka perlahan hilang. Nadia menatap Raka, dan Raka menatap balik tanpa berkata apa-apa. Tak ada pengakuan cinta, tak ada janji manis. Hanya keheningan yang penuh makna. Mereka tahu, perasaan itu nyata. Mereka tahu, waktu telah menguji mereka. Dan yang tersisa kini hanyalah keyakinan bahwa cinta ini bukan kebetulan. Namun, tak ada kisah cinta tanpa ujian yang lebih besar. Karena di balik ketenangan itu, sebuah kabar datang, kabar yang membuat Raka harus memilih antara cinta dan tanggung jawab, antara hati dan logika. Dan keputusan itu akan menentukan apakah mereka akan tetap bersama, atau berpisah untuk selamanya. Hari itu, langit tampak mendung sejak pagi. Raka duduk di depan bengkel sambil memandangi jalan yang mulai sepi. Suara angin berdesir lembut, tapi pikirannya gelisah. Beberapa hari terakhir, suasana di bengkel terasa aneh. Nadia masih di sana, masih membantu, masih tersenyum seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak sembab, senyumnya tak sehangat dulu. Raka memperhatikan, tapi ia tak ingin memaksa. Sampai akhirnya, sore itu, Nadia menghampirinya dengan wajah serius. Raka, aku mau ngomong sesuatu. Raka menoleh, menatap gadis itu dengan cemas. Ada apa? Nadia menarik napas panjang. Aku ditawari kerja lagi,
di kota lain. Tapi kali ini bukan cuma kerja, Raka. Ini kesempatan besar. Aku bisa mulai hidup baru, lebih stabil. Raka terdiam. Jadi kamu mau pergi lagi? Aku belum tahu. Tapi, aku juga nggak bisa terus di sini. Aku takut cuma jadi beban kamu. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia ingin mengatakan bahwa kehadiran Nadia justru membuat hidupnya berarti, tapi suaranya seakan tertahan. Nat, kamu nggak pernah jadi beban, katanya akhirnya, dengan suara berat. Kamu justru bikin tempat ini hidup lagi. Nadia menatapnya lama, lalu tersenyum, senyum yang terasa pahit. Tapi kamu nggak bisa terus nahan aku di sini cuma karena kasihan. Raka menggeleng. Ini bukan kasihan. Lalu apa? Hening. Raka menatap matanya. Dalam, tulus, tapi penuh ragu. Aku nggak tahu gimana caranya ngomong. Tapi aku takut kalau kamu pergi, Nat. Nadia menunduk. Suaranya bergetar saat berkata, aku juga takut ninggalin seseorang yang aku percaya. Untuk pertama kalinya, air mata menetes di wajah mereka berdua. Tak ada yang berani melanjutkan kalimat itu. Mereka hanya diam, membiarkan perasaan yang tak tersampaikan menggantung di udara. Malamnya, hujan turun deras. Petir menyambar, membelah langit. Raka duduk di bengkel, menatap lampu yang berkelap-kelip. Nadia sedang berkemas di kamar belakang. Ia tahu, mungkin besok pagi gadis itu akan pergi. Dan entah kenapa, hujan kali ini terasa seperti perpisahan terakhir. Raka akhirnya berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar. Ia mengetuk pelan. Nat. Nadia membuka pintu, wajahnya basah entah karena air mata atau hujan yang menetes dari atap. Kamu beneran mau pergi besok? Tanya Raka pelan. Iya. Aku udah mikir lama. Ini kesempatan yang gak datang dua kali. Raka menatap koper kecil di sudut ruangan. Kalau aku bilang aku nggak mau kamu pergi, kamu tetap pergi juga. Nadia menatapnya lama, lalu tersenyum lemah. Aku harus. Tapi, ia berhenti, menahan napas, lalu berkata lirih. Kalau aku bisa milih, aku mau tetap di sini. Sama kamu. Raka menatapnya, dan kali ini, ia tak bisa menahan dirinya. Ia melangkah mendekat, lalu memegang bahu Nadia dengan hati-hati. Aku nggak tahu ini cinta atau apa, Nat. Aku cuma tahu, sejak kamu datang, hidupku berubah. Aku mulai percaya hal-hal yang dulu aku anggap omong kosong. Air mata Nadia jatuh. Aku juga ngerasa gitu, Raka. Jadi tolong, jangan pergi dulu. Kalau kamu butuh waktu, aku kasih waktu. Tapi jangan pergi karena takut. Nadia menggigit bibir, menatap Raka lama, lalu menggeleng pelan. Aku nggak pergi karena takut, Rak. Aku pergi karena aku pengin kamu punya kehidupan yang lebih dari sekadar bengkel dan aku. Kalimat itu seperti belati. Raka tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan Nadia memegang tangannya. Kamu orang pertama yang bikin aku ngerasa aman. Tapi mungkin rasa aman itu nggak selalu berarti kita harus bersama. Hujan semakin deras. Malam itu, mereka berdiri dalam diam. Tak ada janji, tak ada pelukan, hanya tatapan yang berkata lebih dari 1000 kata. Keesokan paginya, Nadia pergi. Tanpa ucapan panjang, tanpa air mata yang berlebihan. Ia hanya menatap Raka dan berkata, makasih udah selalu nolong aku. Aku nggak akan lupa tempat ini. Raka mengangguk pelan. Jaga diri kamu, Nat. Dan dengan langkah berat, gadis itu pergi di bawah rinai hujan. Untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar kehilangan. Ia berdiri di depan bengkel yang kini terasa kosong. Hujan membasahi tubuhnya, tapi ia tidak bergeming. Dalam diam, ia berbisik, kalau memang jodoh itu nyata, tolong temukan aku lagi. Waktu berjalan lambat. Hari berganti minggu,
Minggu berganti bulan. Raka kembali hidup seperti dulu, bekerja, tidur, dan menatap hujan dengan hati yang kosong. Tapi kali ini berbeda. Setiap kali hujan turun, ia tidak lagi merasa sendirian. Karena di setiap tetes air yang jatuh, ada kenangan tentang seseorang yang pernah datang membawa warna dalam hidupnya. Sampai suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sore itu, bengkel sedang sepi. Raka baru saja menutup pintu ketika terdengar suara motor berhenti di depan. Ia menoleh, dan matanya membesar. Seorang wanita turun dari motor dengan jas hujan biru muda. Wajah itu, senyum itu, Nadia. Nadia berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang berkilau. "Aku pulang, Raka." Raka terdiam. Ia tak tahu harus bicara apa. "Kamu? Kenapa balik?" "Karena aku sadar, kemanapun aku pergi, yang aku cari cuma satu, rasa tenang itu. Dan cuma kamu yang bisa kasih." Hujan kembali turun, tapi kali ini terasa hangat. Nadia melangkah pelan ke arah Raka, menatapnya dengan senyum lembut. "Kamu masih nggak percaya jodoh?" tanyanya sambil menahan tawa kecil. Raka menghela napas, lalu tersenyum. "Kalau jodoh itu kamu, aku percaya." Malam itu, mereka duduk di bangku kayu depan bengkel. Tidak banyak bicara, tapi suasananya damai. Raka tahu, badai yang pernah datang akhirnya reda. Cinta yang mereka miliki bukan tentang kata-kata indah atau janji besar. Cinta itu sederhana, tentang dua hati yang saling menemukan jalan, meski sempat terpisah jauh. Dan tanpa disadari, keputusan di tengah badai itu justru membawa mereka ke satu titik, kembali. Namun kisah mereka belum selesai. Karena setelah semua yang mereka lewati, masih ada satu hal yang harus mereka hadapi. Masa depan. Dan di sanalah, cinta mereka akan diuji untuk terakhir kalinya. Hari itu, langit tampak jernih. Awan-awan putih mengapung tenang seolah ikut merayakan sesuatu yang besar. Udara berhembus lembut, membawa aroma bunga yang ditata di taman kecil depan gedung itu. Di dalam, musik lembut mengalun, dan orang-orang tersenyum dengan pakaian terbaik mereka. Dan di tengah semua itu, Raka berdiri dengan jas abu muda, tangannya sedikit gemetar. Hari ini, ia menikah. Bukan dengan siapapun yang pernah ia rencanakan. Bukan dengan sosok yang dulu ia kira tipe ideal. Tapi dengan gadis yang dulu ia tolong di malam hujan itu, Naya. Semuanya terasa seperti mimpi bagi Raka. Ia masih ingat jelas saat pertama kali melihat Naya menangis di tepi jalan. Sepatu sobek, baju lusuh, dan dunia yang terasa berat menimpa bahunya. Siapa sangka, perempuan itu kini berdiri di ujung lorong, memakai gaun putih sederhana, dengan senyum yang mampu membuat dadanya sesak oleh haru. Waktu seakan berhenti saat langkah Naya semakin mendekat. Matanya yang lembut menatap ke arah Raka, dan entah kenapa, semua perjalanan panjang mereka, kesalahpahaman, jarak, kehilangan, ketakutan, terbayar lunas dengan satu senyum itu. Raka menghela napas pelan, matanya basah tapi bahagia. "Aku dulu tidak percaya pada jodoh," gumamnya lirih, hampir tak terdengar oleh siapapun. "Tapi Tuhan memang tahu cara membuktikan bahwa aku salah." Beberapa bulan sebelum hari itu, hubungan mereka sempat diuji. Naya sempat menerima tawaran kerja di kota jauh. Ia ragu, apakah hubungan jarak jauh bisa bertahan? Namun Raka, yang kini lebih dewasa dalam cara pandang, tidak lagi memaksa. Ia hanya berkata, "Kalau memang kamu harus pergi untuk mengejar mimpi, pergilah. Kalau kita ditakdirkan bersama, jarak sejauh apapun gak akan memisahkan." Ucapan itu ternyata menjadi titik balik. Naya menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena ia sadar, cinta yang tulus tidak selalu memaksa untuk memiliki. Dan di hari berikutnya, ia menolak tawaran itu, lalu datang ke rumah Raka dengan satu keputusan besar. "Aku mau tetap di sini. Bukan karena aku takut kehilanganmu, tapi karena aku tahu,
kamu rumahku. Dari situlah semuanya berubah. Hubungan mereka menjadi lebih kuat, lebih saling memahami. Mereka tidak lagi terlalu takut pada perbedaan, tidak lagi banyak bertanya tentang masa depan, karena keduanya tahu, masa depan itu sedang mereka bangun bersama. Hingga akhirnya, di satu sore sederhana, Raka melamarnya. Ia tak membawa cincin mahal atau bunga mewah. Hanya 2 cangkir kopi di teras rumah kontrakannya, langit yang perlahan gelap, dan 1 kalimat jujur dari hati. Aku dulu orang yang keras kepala, yang gak pernah percaya jodoh itu nyata. Tapi setelah semua yang kita lalui, aku cuma bisa yakin satu hal. Aku ingin menua denganmu, Naya. Naya menatapnya, lama. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, dan hanya menjawab dengan suara yang bergetar pelan. Iya, Raka, aku juga mau. Dan kini, di hari pernikahan mereka, Raka sadar bahwa hidupnya benar-benar berubah. Bukan karena keajaiban besar, bukan juga karena nasib yang tiba-tiba baik, tapi karena perlahan, langkah-langkah kecil mereka, dari malam hujan itu sampai hari ini, telah membentuk sesuatu yang disebut takdir. Saat penghulu mengucap ijab, Raka mengucap dengan suara tegas, tapi matanya berkaca-kaca. Saya terima nikahnya Naya binti Surya, dengan mas kawin yang tersebut, tunai. Ruangan itu hening sejenak, lalu disusul tepuk tangan hangat dan suara haru dari para tamu. Naya menunduk, meneteskan air mata bahagia. Dan Raka tahu, hidupnya baru saja dimulai. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan mereka berdua duduk di balkon kecil penginapan tempat mereka menginap, suasana terasa tenang. Angin malam berembus, membawa aroma laut dari kejauhan. Naya bersandar di bahu Raka, suaranya pelan, seperti berbisik. Kamu masih nggak percaya sama jodoh? Raka tertawa kecil. Sekarang, nggak mungkin nggak percaya. Soalnya jodohku lagi bersandar di sini. Naya mencubit lengannya ringan, membuat keduanya tertawa. Keheningan setelah itu bukan keheningan canggung, tapi damai. Raka menatap bintang di langit malam, lalu berbisik pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau aku nggak menolongmu malam itu, mungkin aku nggak akan pernah tahu arti cinta yang sebenarnya. Naya tersenyum, menggenggam tangan Raka erat-erat. Mungkin, bukan kamu yang nolong aku waktu itu, tapi Tuhan yang nolong kita berdua, supaya saling menemukan. Dan di bawah langit yang tenang itu, 2 orang yang dulu sama-sama tak yakin pada cinta, kini tertawa bersama, merencanakan masa depan dengan sederhana, tapi nyata. Tak ada janji berlebihan, tak ada drama besar. Hanya 2 hati yang akhirnya mengerti bahwa jodoh bukan tentang mencari siapa yang sempurna, tapi siapa yang datang di waktu yang paling tepat, dan bertahan, bahkan ketika segalanya hampir runtuh. Tamat.